Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu, hari yang ke-16 atau 17 dari bulan Syawal 1443 Hijriah. Kita masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah, kota yang paling suci sedunia sampai hari kiamat, dan dijadwalkan oleh travel Al-Madinah Hotel Sunnah kita untuk berziarah ke kota Taif. Dan saya setuju untuk berziarah ke kota Taif karena banyak cerita dari kota Taif yang kita bisa ambil pelajaran yang sangat luar biasa. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari, karena saya tanya tadi supir bahwa pelajaran dari Mekah ke kota Taif sekitar 1 jam, 1 jam seperempat, 1 jam setengah, seperti itulah insyaallah ta'ala. Jadi kita santai saja. Mungkin ada 2 sesi nanti, dan ini sebagai bentuk gantian dari biasa kita kajian. Kalau saya membimbing ada kajian di kota Mekah, meskipun tempatnya mungkin agak susah, tetapi Allah menakdirkan kita kajian di dalam bis. Dan repotnya kajian di dalam bis ini, ustadznya ngobrol, nggak tahu jamaahnya hidup atau enggak ini. Ya, baik. Yang jelas saya ingin menyampaikan, adapun yang ruhnya hilang, kemudian nanti kembali lagi, hilang lagi, kembali lagi, ya itu urusan masing-masing ya, gitu ya. Baik, nanti akan ada bagi 2 sesi. Mungkin pas pulang nanti akan ada tanya jawab. Siapa yang ingin bersoal jawab maka dipersilahkan. Adapun untuk kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang Taif, dan ini juga perlu diperhatikan. Itu kalau seandainya ustadznya juga tidak ngantuk ya. Kalau ustadznya ngantuk berarti diberhentikan ya. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika beliau sudah benar-benar bertambah intimidasi dari orang-orang kafir Quraisy, kemudian beliau akhirnya sendiri, karena kejadian ini setelah wafatnya Abu Talib, paman beliau yang senantiasa menjaga beliau dari orang-orang kafir Quraisy yang ingin mengintimidasi beliau. Beliau akhirnya sendiri, tidak ada penolong dari manusia yang menjaganya, dan tidak ada tempat dari manusia yang bisa memberikan tempat untuk beliau. Dan benar-benar orang-orang kafir Quraisy sudah membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian membenci Islam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beranggapan bahwasanya orang-orang Quraisy berdakwah di tengah-tengah mereka belum mendatangkan kesempatan yang baik, belum mendatangkan kesempatan yang baik. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpikir untuk keluar dari kota Mekah untuk berdakwah ke daerah lain. Mungkin di sana beliau mendapati orang-orang yang didakwahi, dan juga beliau mendapati orang-orang yang bisa menolong beliau dalam dakwah tersebut. Yang jelas beliau ingin berdakwah, menyampaikan apa yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya pergi ke kota Taif. Kota Taif ini adalah kota yang
dihuni oleh Bani Thaqif, yang nanti kalau para sahabat Nabi radhiyallahu anhum di belakangnya itu ada Ats-Tsaqafi, maka itu berarti berasal dari keturunan ini. Dan Nabi Muhammad SAW pergi ke sana mencari pertolongan, kemudian juga perlindungan dari kaum kafir Quraisy yang ingin menyakiti beliau, dan yang paling utama adalah mendakwahi mereka. Timbul pertanyaan, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi dan memilih kota Taif untuk didakwahi? Karena kota Taif adalah pusat kedua kekuatan dan kepemimpinan di daerah Hijaz setelah kota Mekah. Nah, ini sebabnya kenapa beliau memilih kota Taif, karena beliau melihat bahwa kota Taif adalah pusat kepemimpinan kekuatan di Hijaz setelah kota Mekah. Hijaz itu maksudnya adalah Mekah dan Madinah. Hijaz adalah sebuah istilah untuk kota Mekah dan Madinah. Kemudian sebab yang kedua adalah karena paman-paman beliau dari ibu, ya, saudara-saudara ibu ini berasal dari keturunan Thaqif yang meninggali atau berdiam di kota Taif dari sisi Halimah As-Sa'diyah. Ya, kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, dan Halimah As-Sa'diyah ini adalah termasuk daripada keturunan dari Aminah, ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab kedua inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pergi ke kota Taif. Sebagai pengetahuan, di samping kiri kita Jabal Nur yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, dan di atas Jabal Nur ada Goa Hira yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bertahannuts, beribadah di atas situ beberapa malam. Dan sebagai pengetahuan juga, ada beberapa kaum muslimin yang pergi ke sana, ke atas sana, ya, untuk sholat. Dan sebagaimana sudah saya sebutkan, ini tidak disyariatkan dalam agama Islam. Kemudian setelah itu, sebab yang kedua adalah tadi paman-paman beliau dari sisi ibu itu berasal dari Bani Thaqif, dari sisi Halimah As-Sa'diyah. Kemudian akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke sana, dan sebagai pengetahuan, Taif adalah sebuah kota yang dikenal antara kota Mekah dengan kota Taif sekitar 80 km. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berjalan bersama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Dan Zaid bin Harithah ini adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai pengetahuan juga bahwa beliau ini berkulit hitam. Ini menunjukkan bahwa kecintaan dalam agama tidak memandang harta, tahta, dan fisik, tetapi memandang keimanan. Kemudian Nabi Muhammad SAW pergi dalam keadaan berjalan kaki, baik itu pergi ke Taif ataupun pulang ke Taif. Dan Rasulullah SAW keluar ke kota Taif itu pada bulan Syawal tanggal 27. Tanggal 27 Syawal tahun ke-10 dari kenabian. Jadi bukan dari hijrah, ya, karena ini kejadian sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Jadi dari 10 kenabian, dari tahun ke-10 kenabian. Baik.
ketika beliau sampai di kota Taif, atau di samping saya cerita gini ya, saya bisa menyebutkan beberapa pelajaran dari apa yang sudah saya sebutkan tadi. Maka ada pelajaran yang kita bisa ambil, yaitu terutama bagi yang berdakwah. Jika di suatu daerah dakwah belum diterima, maka ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bumi Allah ini luas, maka berhijrahlah engkau di dalamnya. Artinya seorang pendakwah ketika dia ingin berdakwah, maka dia berdakwah di mana dia bisa berdakwah. Jika sebuah daerah dia ditolak, maka dia berdakwah ke daerah yang lain. Jika sebuah daerah dia ditolak, dia berdakwah kepada daerah yang lain lagi. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah mendapati sepertinya orang-orang kafir Quraisy belum mau menerima dakwah beliau akhirnya pergi ke kota Taif untuk berdakwah dan juga untuk mencari penolong beliau dalam dakwah ini. Kemudian yang kedua, pelajaran menarik dari apa yang sudah saya sebutkan tadi adalah bagaimanapun hubungan rahim itu adalah sesuatu yang sangat diutamakan bagi seorang manusia. Maka saya mengajak kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kenali rahim-rahim kita dan ajarkan anak-anak kita mengenal rahim-rahim kita. Ini pengalaman pribadi soalnya. Saya ini anak pesantren banget. Habis SD, SDN negeri gitu ya. Kemudian pergi ke Jawa untuk ke pesantren, untuk masuk pesantren. Dan sampai SMP, SMA, kuliah, semuanya di luar Kalimantan Selatan. Sampai akhirnya saya kerja juga di Arab Saudi, keluar dari Kalimantan Selatan. Pulang ke Kalimantan Selatan bertemu Bapak Ibu paling cuma setiap tahun sebulan ya, sekali setahun, dalam waktu kurun sebulan atau bahkan setengah bulan. Akhirnya ada beberapa keluarga yang saya tidak mengenal, rahim saya yang tidak mengenal. Maka saya sering mengingatkan kepada para orang tua, ketika anak-anak masih SD, sebelum mereka pergi keluar untuk belajar ke pesantren ya, ataupun yang lainnya, maka hendaklah mereka dikenalkan kepada rahim-rahimnya. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, beliau mengenal rahim-rahim beliau, paman-paman beliau dari ibu, ya, saudara-saudara laki-laki ibu. Maka kita kenalkan dan berkenaan dengan rahim. Kalau dia seorang wanita muslimah, maka rahimnya dari atas adalah bapaknya, kemudian ke atas lagi kakeknya, kemudian ke atas lagi buyutnya, dan terus ke atas. Dari bawah anak laki-lakinya, cucu laki-lakinya, kemudian cicit laki-lakinya, dan terus ke bawah. Kemudian dari samping adalah saudara laki-lakinya, baik saudara laki-laki sekandung atau sebapak atau seibu. Kemudian setelah itu keponakan laki-lakinya, yaitu anak-anak dari saudara-saudarinya. Keponakan laki-laki ini adalah mahram bagi perempuan berdasarkan hubungan rahim, hubungan pertalian darah. Kemudian juga adalah rahim bagi perempuan, yaitu paman, baik itu paman saudara bapak atau paman yang merupakan saudara ibu. Ini adalah rahim-rahim bagi perempuan. Adapun suami itu bukan rahim, akan tetapi suami adalah hubungan pernikahan, bukan rahim. Kemudian rahim berdasarkan pernikahan juga, yaitu mertua laki-laki bagi perempuan, kemudian menantu laki-laki bagi perempuan, kemudian anak tiri laki-laki, kemudian bapak tiri. Ini adalah mahram bagi perempuan. Selain itu bukan mahram. Ya, selain itu bukan mahram. Maka menyambung hubungan rahim itu sangat penting bagi seorang muslim. Terutama saya sangat mengingatkan bagi yang sudah ngaji berdasarkan Al-Quran dan Sunnah,
maka jangan lupa untuk menyambung hubungan rahim, terutama rahim-rahim yang berkaitan dengan pertalian darah, kemudian rahim-rahim yang berkaitan dengan pernikahan. Baik, kita kembali ke cerita tadi. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Taif dan langsung pergi ke pemuka dari Bani Thaqif. Bani Thaqif yaitu keturunan Thaqif, dan mereka pada waktu itu adalah pemimpin-pemimpin dari kaum Thaqif. Namanya yaitu tiga bersaudara Abdu Yalil, ya, Abdu Yalil bin Amr bin Umair, kemudian Mas'ud bin Amr bin Umair, kemudian Habib bin Amr bin Umair. Abdu Yalil, kemudian Mas'ud, kemudian Habib, ya, bin Amr bin Umair semuanya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam akhirnya menemui mereka dan mendakwahi mereka agar masuk dalam agama Islam. Dan ini perjalanan yang sangat luar biasa, ya, kalau kita perhatikan bagaimana dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membuat kita sangat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun kita belum pernah melihat beliau, ya, dan secara nyata, ya, karena perjuangan beliau terhadap agama Islam ini. Lalu setelah itu para ikhwan yang dirahmati Allah, beliau mendakwahkan Islam kepada tiga orang tersebut. Lihat jawaban mereka. Kalau bahasa kita sekarang ini songong jawaban mereka tuh, ya, jawabannya jawaban yang sangat-sangat tidak sopan. Maka salah satu dari mereka mengatakan, ya menurut thiyabul Ka'bah in kana Allah arsalak. Kata mereka, itu kelambu-kelambu kain yang ada di Ka'bah akan rusak, robek kalau memang benar Allah Subhanahu wa taala yang mengutusmu. Artinya mustahil Allah mengutusmu menjadi rasul, ya, akan rusak kelambu-kelambu Ka'bah kalau seandainya memang benar Allah mengutusmu. Kemudian yang kedua mengatakan, ama wajadallahu ahadan yursiluhu ghairak. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mendapati seseorang yang dijadikan seorang rasul selain engkau? Artinya kalau bahasa kita itu gini, nggak ada yang lain apa gitu, gitu ya. Itu kan songong banget jawabannya, nggak ada yang lain gitu. Masa Rasul sallallahu alaihi wasallam milih, masa Allah Subhanahu wa taala memilih seorang rasul seperti engkau, nggak ada yang lain apa gitu. Nah, itu bahasanya seperti itu. Kemudian yang ketiga mengatakan, wallahi la ukallimuka abad. Demi Allah, aku tidak ingin ngomong samamu sama sekali. Kenapa? La in kunta rasulan minallah kama taqul la anta a'zamu khataran min an arudda 'alaika al-kalam. Kalau seandainya benar engkau rasul sebagaimana yang engkau ucapkan, maka ini adalah bahaya aku menjawab perkataan-perkataanmu. Wala in kunta takdzibu 'ala Allah ma yanbaghi li an ukallimak. Dan kalau seandainya engkau berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pantas aku untuk menjawabmu. Jadi yang satu merendahkan, yang dua lebih merendahkan lagi, yang tiga malah nggak mau ngomong sama sekali. Tapi yang jadi permasalahan atau pelajaran di sini yang menarik adalah mereka itu ternyata beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada Allah itu mereka beriman. Karena mereka dari tadi menyebutkan tentang Allah. Mereka beriman. Lalu Ustadz, apa bedanya antara kita dengan mereka? Bedanya ada dalam perihal ibadah. Mereka beriman adanya Allah, kita pun beriman adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka jika beribadah dengan perantara, sedangkan
membolehkan kita beribadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Rasulullah SAW ketika melihat bahwa mereka juga tidak bisa didakwahi, maka Rasulullah SAW bersabda, "Idza fa'altum ma fa'altum faktumu an." Baik, kalau seandainya kalian tidak mau menerima dakwahku, ya sudah, sembunyikan tentang aku, tentang dakwah ini. Enggak usah kalian beritahu kepada kaum kalian. Sudah, kan kalian tidak mau menerima juga, sudah, agar tidak ribut, sudah, sembunyikan dakwah ini tentang aku ini. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka mengkhianati itu. Dan mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ukhruj min baladina waghrau bihi syufahahum wa 'idahum wa 'abidahum." Wahai engkau, keluar dari kota kami ini. Dan akhirnya mereka bertiga ini, pemimpin-pemimpin dari keturunan Thaqif yang menguasai Taif pada waktu itu, mengajak orang-orang, budak-budak mereka, anak-anak kecil mereka, orang-orang yang awam dari mereka, untuk mencaci Rasulullah SAW, menghina Rasulullah SAW, meneriaki Rasulullah SAW. Dan mereka bersaf-saf, ya, untuk menghadapi Rasulullah SAW. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi mereka sambil duduk-duduk ngelemparin Rasulullah SAW. Subhanallah, ini dakwah yang berat sekali, ya. Dan di sini nanti ada pelajaran yang sangat menarik. Dan Nabi Muhammad SAW tidaklah mengangkat kedua kaki beliau dan melangkahkan kedua kaki beliau kecuali terkena batu-batu tersebut. Bayangkan, setiap kali langkah dilempari batu sepanjang kota Taif. Setiap kali langkah dilempari batu sepanjang kota Taif. Subhanallah. Yang melempari anak kecil. Jadi ini kan namanya menghina. Yang melempari anak kecil, kemudian budak, menghina orang gitu dengan cara seperti itu. Subhanallah. Dan sambil melempari, mereka sambil juga mencaci, merendahkan, menghinakan. Dan lalu kan tadi beliau bersama Zaid bin Harithah. Bagaimana Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu? Maka Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, beliau menunduk agar tidak terkena kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam batu-batu tersebut, sampai akhirnya kepala beliau pun terluka. Sampai itu masih saja dilakukan oleh orang-orang anak kecil, budak-budak, orang-orang yang tidak paham apa yang terjadi. Ya, mereka hanya mentaati pemimpin-pemimpin mereka sampai kepada sebuah kebun, baru berhenti untuk melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebun ini milik siapa? Kebun ini adalah milik Utbah dan Syaibah, yang merupakan dua anak dari Rabi'ah. Utbah dan Syaibah yang merupakan dua anak dari Rabi'ah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Utbah dan Syaibah dan anak dari Rabi'ah ini, dua orang ini adalah termasuk daripada pemimpin kota Mekah. Dan dua orang ini adalah yang paling benci kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan paling berat menyiksa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, kedua-duanya kelak akan dibunuh mati pada peperangan Badar Al-Kubra. Nah, ketika masuk ke dalam kebun tersebut, orang-orang, anak-anak kecil, budak-budak tadi yang melempari beliau, pulang kembali ke kota Taif. Akhirnya Nabi Muhammad SAW bernaung di sebuah pohon anggur.
Kemudian beliau duduk di situ bersama Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang menjadi pelajaran di sini adalah bahwa apakah dengan begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian putus asa, berkurang imannya, berkurang semangatnya? Maka jawabannya tidak. Ya. Beliau tidak berkurang keputusasaan beliau. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dalam keadaan seperti itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa. Nah, ini pelajaran yang menarik. Apapun permasalahan yang dihadapi, berat bagaimanapun, tidak ada sikap yang paling indah, paling menenangkan hati untuk menghadapi permasalahan tersebut dibandingkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau di dalam kebun tersebut, beliau bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Doanya luar biasa, ya. Perhatikan doanya, Allahumma ya Allah, ilaika ashku dha'fa quwwati. Hanya kepadamu aku mengadu lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, dan minimnya kekuatanku, wa hawani 'alan nas, dan rendahnya kedudukanku di hadapan manusia. Ya arhamar rahimin, wahai yang maha pengasih dari seluruh yang ngasih. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Engkau adalah yang memelihara orang-orang yang lemah, dan engkau adalah Tuhanku. Ila man takiluni, kepada siapa aku bersandar? Ila ba'idin yatajahamuni, kepada orang yang jauh yang menolak aku. Am ila aduwin malaktahu amri, atau kepada musuh yang engkau kuasakan perkaraku. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Nah, ini perhatikan yang penting. Jika engkau tidak murka kepadaku, maka semua bala, ujian, musibah ini aku tidak peduli. Ini yang menjadi pelajaran bagi kita saat kita mungkin tersakiti, sakit hati oleh orang. Maka selama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak murka kepada kita, itu sudah menjadi poin besar bagi seorang muslim. Ini yang membuat seseorang senantiasa harus selalu optimis dalam hidupnya. Yang penting Allah tidak murka kepada saya. Biarkan orang mencaci, mencela, menghina, jangan sampai Allah murka kepada saya. Itu yang paling utama. Tapi perkataan seperti ini bukan berarti kita berbuat semena-mena ya kepada orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Tapi maksudnya adalah cecaan manusia, cacian manusia, hinaan manusia tidak ada manfaatnya selama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memurkai kita. Walakin afiyataka hiya awsa'u li, dan afiat engkau wahai Allah lebih luas bagiku. A'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu dhulumat, aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang telah menerangi seluruh kegelapan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat wajah, dan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala bercahaya. Wa salaha alaihi amru dunya wal akhirah min an tunzila bi ghadabak, dan aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang telah memberikan kebaikan perkara dunia dan akhirat, yang telah menjauhkan dari kemurkaanmu. Au yahilla alayya sakhatuk, atau menimpakan kepadaku kemurkaanmu. Lakal utba hatta tarda, segala macam pujian hanya untukmu sampai engkau rela.
La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan, itu doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini bagus untuk dihafal saat sedang kegalauan, kegundahan, kerisauan terhadap permasalahan-permasalahan dunia, dengan orang lain ada masalah dan seterusnya. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Utbah dan Syaibah beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kebun mereka, dan mereka berdua ini melihat bagaimana apa yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari buruknya perlakuan orang-orang Tsaqif, penduduk Taif, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bergetarlah hati kasih sayang mereka terhadap, perasaan kasih sayang mereka terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimanapun buruknya lahiriah seseorang, maka di sana ada hati yang paling dalam yang berbicara dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita sedang bingung mana yang harus kita turuti, maksiatkah ataukah ketaatankah, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tanyalah hati yang paling dalam yang kita miliki, karena itulah yang akan bisa memberikan fatwa kepada kita. Istafti qalbak, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mintalah fatwa kepada hatimu. Lihat Utbah dan Syaibah yang mereka ini adalah orang yang paling benci kepada dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ini orang yang sangat menyakiti, mengintimidasi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata masih ada rasa kasih sayang terhadap apa yang diderita dan dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka berdua memanggil budaknya, dan budaknya ini beragama Nasrani, namanya Addas. Namanya Addas, dan ini salah satu nama yang bagus untuk dikasih nama anak ya. Lihat ceritanya. Lalu Utbah dan Syaibah mereka memanggil budak yang bernama Addas dan memerintahkan untuk mengambil dari buah anggur tersebut dan diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar beliau memakan buah anggur tersebut. Lalu Addas radhiyallahu anhu, nanti beliau masuk Islam ini, melakukan apa yang diperintahkan. Kemudian setelah itu meletakkan buah anggur tadi di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Addas radhiyallahu anhu berkata, "Kul, makanlah." Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diletakkan seperti itu, maka buah anggur kemudian beliau makan dengan mengucapkan bismillah. Pada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau di awal makan beliau mengucapkan bismillah, dan di akhir makan beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi hauli minni wala quwwah. Kemudian setelah itu, ketika Rasul SAW makan dan sebelumnya mengucapkan bismillah, Addas merasa heran dengan bacaan tersebut. Kemudian Addas bertanya kepada Rasul SAW, "Wallahi inna hadzal kalama ma yaqulu ahlu hadhil bilad." Demi Allah, ucapan yang kau ucapkan tadi tidak pernah penduduk negeri ini mengucapkannya. Ucapan apa itu? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min ahli ayyil biladi anta ya Addas, wa ma diyu." Engkau dari penduduk mana wahai Addas, dan apa agamamu? Kemudian Addas berkata, Aku beragama Nasrani, dan aku adalah seorang yang berasal dari Ninawa. Ninawa adalah
adalah sebuah desa yang di situ Nabi Yunus bin Matta alaihi salam berasal, dan Ninawa adalah desa yang berada di kota Mosul yang ada di negeri Irak, ya, Ninawa. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui akan hal itu karena dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW bertanya kepada Addas, "Min qaryatir rajul as-salih Yunus bin Matta?" Wahai Addas, apakah engkau berasal dari desa seorang lelaki yang saleh, yaitu Nabi Yunus bin Matta? Kemudian Addas radhiyallahu anhu berkata, "Wa ma yudrika ma Yunus bin Matta?" Apa yang kau ketahui tentang Nabi Yunus bin Matta? Lalu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Dzaka akhi, kana nabiyyan wa ana nabi." Itu adalah saudaraku. Yunus bin Matta adalah saudaraku. Beliau adalah seorang nabi dan aku adalah seorang nabi. Maka Addas radhiyallahu anhu akhirnya tersungkur. Beliau mencium kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kedua tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya beliau masuk dalam agama Islam. Kemudian bagaimana dengan dua tuan tadi, Syaibah dan Utbah tadi? Maka mereka ini berdua marah ketika Addas datang. Maka mereka berdua mengatakan, "Wailak ya Addas, ma laka hadzal rajul ladaihi wa qadamai." Celaka engkau wahai Addas, kenapa engkau mencium kepala dari lelaki tersebut, kedua tangan, kedua kaki? Addas berkata, "Ya sayyidi, ma fil ardi khairun min hadza." Wahai tuanku, tidak ada orang yang paling mulia di atas muka bumi ini dibandingkan orang tersebut. Akhbarani bi amrin ma ya'lamu illa nabi. Aku telah memberitahukan kepada tentang sebuah perkara yang tidak diketahui kecuali oleh seorang nabi. Kemudian Utbah dan Syaibah tuannya tadi mengatakan, "Wahak ya Addas, la yansarifannaka an dinik fa inna dinaka khairun min dini." Celaka engkau wahai Addas, jangan sekali-kali engkau berpindah dari agamamu, sesungguhnya agamamu lebih baik daripada agama dia. Nah, ini adalah cerita dari seorang Addas yang berasal dari Ninawa. Maka mungkin kalau ingin ngasih nama Addas Ninawa, seorang yang masuk dalam agama Islam setelah mendengar kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sebuah kabar yang tidak bisa memberikan kabar tersebut kecuali kalau seorang nabi. Intinya Addas Ninawa ini adalah seorang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan lihat ya subhanallah, pelajaran menariknya ketika kita ingin berdakwah kemudian ternyata orang yang kita ingin dakwahi tidak menerima dakwah kita, dan ternyata orang yang kita tidak perakirakan untuk menerima dakwah kita ternyata menerima dakwah kita. Itulah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa yaj'al Allah fihi khairan katsira. Jika engkau membenci sesuatu, maka dia adalah padahal dia baik bagi kalian, dan Allah menjadikan di dalam sesuatu yang engkau benci tersebut ternyata kebaikan yang banyak. Termasuk di dalamnya nanti Nabi Muhammad SAW mendapatkan perlindungan dari orang-orang Thaqif ini, penduduk Taif ini. Kita lihat nanti. Akhirnya Rasul SAW pulang ke kota dari kota Taif dalam keadaan penuh dengan kesedihan, penuh dengan kegelisahan. Dan akhirnya para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu
disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Hal ata 'alaika yawmun kana ashadda min yaumi Uhud?" Wahai Rasulullah, pernah enggak engkau ketika berdakwah ada hari yang sangat menyulitkan dan menyedihkan bagimu saat berdakwah dibandingkan peperangan Uhud? Karena kan kita tahu peperangan Uhud Nabi Muhammad SAW terdesak. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Laqad laqitu min qaumiki ma laqitu." Aku sudah mendapati dari kaummu yang benar-benar menyakitkan. Wa kana ashadda ma laqitu minhum yaumal 'aqabah. Dan yang paling berat aku dapati dari kaummu yaitu suku Quraisy adalah pada hari 'Aqabah. Idz aradtu nafsi ala ibni abdi Yalil ibni Kulal falam yujibni ila ma aradtu. Ketika aku dakwahkan kepada Ibnu Abdi Yalil Ibnu Kulal, maka mereka tidak menerima dakwahku. Antalaqtu ana mahmumun ala wajhi. Lalu aku pun pulang dalam keadaan aku sedang gelisah. Ya. Falam astafiq illa wa ana bil qarni sa'alib. Dan aku tidak sadar kecuali saat aku berada di Qarnus Sa'alib. Qarnus Sa'alib adalah sebuah tempat yang merupakan sekarang miqat ahlu Najd, miqat orang-orang yang berasal dari Riyadh, Qasim, Dammam, Khubar dan seterusnya, bagian timur Arab Saudi, atau disebut dengan Qarnul Manazil. Lalu aku pun mengangkat kepalaku, ternyata ada awan yang telah menaungiku. Lalu aku lihat ternyata ada Jibril alaihissalam. Lalu Jibril berkata, "Innallaha qad sami'a qawla qaumika laka." Sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu terhadapmu. Wa ma raddu 'alaika, dan bagaimana kelakuan mereka terhadapmu. Wa qad ba'atsallahu ilaika malakal jibal lita'murahu bima syi'ta fihim. Dan Allah telah mengutus kepada engkau malaikat yang mengurus gunung agar engkau memerintahkan malaikat tersebut sesuai dengan kehendakmu terhadap mereka. Oh, subhanallah. Ini sudah mempunyai kapabilitas dan kapasitas untuk menyuruh malaikat gunung, ya. Diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Terserah, pokoknya dilakukan apa saja terhadap malaikat gunung tersebut. Fanadani malakul jibal fasallama alayya. Lalu malaikat gunung memanggilku dan mengucapkan salam atasku. Lalu berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dzalika fima syi'ta, in syi'ta an utbiqa alaihimul akhshabain." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan kehendak, aku akan mengerjakan apa saja yang engkau kehendaki. Jika engkau kehendaki, aku akan timpakan kepada mereka dua gunung. Al-Akhshabain ini adalah dua gunung yang mengelilingi Ka'bah, yaitu Gunung Abu Qubais dan Gunung Al-Ahmar. Ya, Gunung Abu Qubais dan Gunung Al-Ahmar. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sudah mempunyai kekuatan penuh nih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk balas dendam. Ya, untuk balas dendam. Halo. Hadir atau sudah di alam lain? Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini puncak menarik sekali, ada pelajaran yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sudah mempunyai kapasitas, kapabilitas demikian luar biasa, kekuasaan memerintahkan malaikat gunung, kemudian balas dendam. Dan subhanallah, ya, saya kemarin dengar ceramah dari Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Kalau kita nih, sebelum saya lanjutkan, ya, kalau kita nih zalimi oleh orang, kemudian setelah itu kita sanggup untuk membalas, lalu kita senyum saja dan kita maafkan,
itu dalam pandangan manusia itu kan orangnya hina, rendah gitu. Artinya, ente cemen banget sih, ayo lawan gitu. Kan bisa ngelawan, kan bisa balas dendam gitu. Itu dalam pandangan manusia kan begitu. Kita kalau seandainya dizalimi orang, kemudian ada kesempatan dan kita sanggup untuk balas dendam, tapi kita tidak mau balas dendam, menurut pandangan manusia itu kan rendah, itu kan hina, itu kan tidak berani, itu kan tidak gentle gitu, ya, cemen, pengecut gitu, sudah punya kuasa padahal. Tetapi menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah kemuliaan. Nah, fatur khalas. Tahu mau ya? طيب نبغى مويه نعم ما في مشكلة نقف شوية ما في مشكلة أيوه طيب طيب sebelum saya lanjutkan kita singgah sebentar. Ada bakalah, ada supermarket di sini, warung, toko. Siapa yang ingin belanja-belanja mungkin untuk minum, makan. Kemudian siapa yang ingin ke toilet dipersilahkan. Saya cukupkan dulu, nanti kita lanjutkan setelah ini.